Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini saya perkenankan saya untuk membacakan kultum yang berjudul Keutamaan Sholat Berjamaah. Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari bagi umat muslim. Baik itu sholat subuh yang dimulai di pagi hari, zuhur di siang hari, asar, maghrib, dan isya di malam hari. Kelima amalan sholat ini mempunyai hukum fardu atau wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan. Umat muslim yang menegakkan sholat tentu mendapatkan berbagai rahmat kebaikan dari Allah. Terlebih lagi, bagi umat muslim yang rajin mengerjakan sholat secara berjamaah di masjid, tentu ini menjadi amalan baik dengan pahala yang berlipat ganda dibandingkan sholat yang dikerjakan secara mandiri di rumah. Bahkan dalam Al-Quran pun, umat muslim diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk mendapatkan manfaat kebaikan. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat berjamaah yang perlu diketahui. Dikatakan sholat berjamaah menjadi amalan yang dapat meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat dibandingkan sholat yang dilakukan secara sendiri. Bukan hanya itu, keutamaan sholat berjamaah juga dapat memberikan banyak pahala serta ampunan dari Allah atas segala dosa. Dengan begitu, penting untuk memahami apa saja keutamaan sholat berjamaah yang bisa didapatkan oleh umat muslim. Selain itu, juga perlu diketahui bagaimana hukum dari pelaksanaan sholat berjamaah dengan baik. Perintah sholat berjamaah. Sebelum mengetahui beberapa keutamaan sholat berjamaah, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perintah sholat berjamaah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam hal ini, terdapat dua pandangan hukum ulama mengenai sholat berjamaah, di mana menurut jumhur ulama, sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad. Sedangkan, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah mempunyai hukum wajib. Perlu diketahui bahwa Rasulullah selalu melaksanakan sholat berjamaah dan tidak pernah meninggalkannya. Rasulullah pun pernah memberikan peringatan keras tentang kewajiban sholat berjamaah. Seperti dijelaskan dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, yaitu, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaannya, sungguh aku bertekad menyuruh mengumpulkannya kayu bakar. Kemudian aku suruh seorang azan untuk sholat dan seorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat. Kemudian aku bakar rumah mereka. Selain itu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah juga bersabda, tidak sempurna sholat seorang yang bertetangga dengan masjid kecuali dengan berjamaah, dalam suatu riwayat kecuali di masjid. Perintah tentang sholat berjamaah pun juga tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang rajin datang dan memakmurkan masjid merupakan orang-orang yang beriman. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Keutamaan sholat berjamaah. Setelah mengetahui perintah sholat berjamaah, baik berdasarkan hadis riwayat dan Al-Quran, dapat dipahami bahwa sholat berjamaah merupakan amalan baik yang mendatangkan banyak manfaat. Dalam hal ini, terdapat beberapa keutamaan sholat berjamaah bagi umat muslim yang mengerjakannya, yaitu sebagai berikut. Amalan yang didapat
menghindarkan dari sikap api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik. Salat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah salat jika dibandingkan dengan salat yang dilakukan secara sendiri. Diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikannya pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan salat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Salat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Salat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bersemayam dalam tubuh manusia. Makna pahala 27 derajat dalam salat berjamaah adalah setelah mengetahui beberapa keutamaan salat berjamaah, salah satu manfaatnya diketahui bahwa salat berjamaah dapat mendatangkan pahala sebanyak 27 derajat. Tentu sebagai dari Anda belum memahami apa yang dimaksud dengan pahala 27 derajat, penentuan bilangan 27 derajat ini sebenarnya bersifat ta'abbudi, yang artinya tidak dapat dijangkau oleh akal, melainkan hanya cahaya kenabian yang bisa memahami rasa di balik angka tersebut. Namun, dalam hal ini, para ulama mengartikan penulisan derajat dalam hadis tersebut sebagai makna dari sholat. Sehingga para ulama memahami bahwa sholat berjamaah dapat melampaui sholat yang dilakukan seorang diri dengan keunggulan sebesar 27 sholat. Sehingga dapat dipahami bahwa terdapat selisih yang sangat jauh antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah yang mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat sholat. Selanjutnya adalah hukum pelaksanaan sholat berjamaah. Setelah mengetahui keutamaan sholat berjamaah, penting juga untuk mengetahui hukum dari pelaksanaan sholat berjamaah. Terdapat beberapa hukum pelaksanaan sholat berjamaah yang perlu Anda perhatikan, di mana sholat berjamaah ini bisa memiliki hukum fardu ain, fardu kifayah, sunnah, hingga haram. Fardu ain yaitu hukum yang menyatakan bahwa sholat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah, yaitu bagi kaum laki-laki, sehingga jika tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka hukumnya tidak sah. Fardu kifayah merupakan kewajiban kolektif, yaitu ketika ada sebagian masyarakat yang mengerjakan sholat berjamaah, maka kewajiban masyarakat lainnya sudah gugur. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada yang mengerjakan sholat secara berjamaah, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan dosa. Sunnah, yaitu sholat berjamaah, bisa mempunyai hukum sunnah, yaitu baik dilakukan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istiwa, dan sebagainya. Mubah, sholat berjamaah bisa mempunyai hukum mubah, yaitu pada sholat-sholat yang tidak disyariatkan untuk berjamaah, seperti sholat duha, sholat rawatib, atau sholat sebelum dan sesudah sholat. Khilaful ula, yaitu ketika terjadi perbedaan niat antara imam dan makmum. Misalnya, imam berniat untuk melakukan sholat bisa bukan qadha, namun makmum yang mengikuti berniat sholat qadha atau sebaliknya. Makruh, sholat berjamaah bisa mempunyai hukum makruh, yaitu jika seseorang melakukan sholat berjamaah dengan imam yang fasik. Haram, sholat berjamaah haram dilakukan jika berada di atas tanah asli rampasan atau diperoleh dari cara yang tidak halal, sehingga sholat yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.